Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Oke, terkait definisi, DFD merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem, dalam hal ini bisa saja analis, untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. DFD juga dapat dibagi menjadi beberapa level yang lebih detail untuk merepresentasikan aliran informasi atau fungsi yang lebih detail. DFD juga memodelkan fungsi-fungsi perangkat lunak yang diimplementasikan menggunakan pemrograman terstruktur, sehingga dapat dikatakan bahwa DFD ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem yang terstruktur. Berikutnya tentang simbol atau elemen yang menyusun data flow diagram. Ada dua sumber menurut DeMarco-Jordan dan juga Gantt and Serson. Menurut DeMarco ada 4 simbol, begitu juga dengan Gantt and Serson ada 4 simbol juga. Yang pertama aliran data, ini bentuknya berupa tanda panah. Kemudian proses, ini bentuknya lingkaran untuk DeMarco. Sedangkan Gantt and Serson bentuknya seperti yang ada di slide ini. Kemudian untuk entitas eksternal bentuknya kotak atau persegi panjang. Kemudian selanjutnya adalah data store. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, external entity. Ini merupakan kesatuan lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang atau manusia. Biasanya diwujudkan dalam bentuk profesi. Jadi misalnya pegawai, mahasiswa, karyawan, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya berupa organisasi. Ini merupakan bagian dari organisasi. Jadi misalnya di tingkat universitas ada biro, ada BAK, BAU, itu juga bisa digambarkan dengan external entity. Kemudian sistem lain yang berada di lingkungan luar yang dapat memberikan input ataupun menerima output dari sistem. Jadi misalnya sistem informasi akademik misalnya, nah, bekerja sama dengan sistem bank. Nah, sistem bank ini dapat digambarkan dengan simbol external entity atau persegi panjang. Simbol yang berikutnya yaitu arus atau aliran data. Nah, ini simbolnya berupa anak panah. Simbol ini menunjukkan aliran data dari external entity ke proses ataupun sebaliknya yang menunjukkan arus data yang berupa masukan untuk sistem ataupun output hasil dari proses sistem tersebut. Elemen yang berikutnya yaitu proses. Nah, proses ini merupakan kegiatan atau kerja yang dilakukan yang merupakan hasil dari suatu arus data yang masuk ke proses ataupun yang dihasilkan yang keluar dari proses. Jadi suatu kegiatan kerja yang bisa berupa fungsionalitas dari sistem atau software tersebut. Berikutnya adalah simpanan data atau data store. Nah, ini merupakan simpanan data yang dapat berupa tabel dari database komputer. Berikutnya untuk menggambarkan diagram, ini ada ilustrasi yang menunjukkan diagram yang salah dan juga diagram yang benar. Pada sebelah kiri ini menunjukkan diagram yang salah. Dapat diketahui bahwa antar external entity ini digambarkan dengan hubungan langsung ya. Jadi antar entity ini digambarkan dengan anak panah secara langsung. Sedangkan diagram yang benar harus melewati proses. Jadi harus melewati proses apa. Kemudian contoh yang berikutnya antara external entity, ini pengguna atau user, dengan data store. Nah, pada diagram yang salah, nah ini juga langsung ya. Jadi antara
pengguna langsung misalnya memasukkan data. Jadi misalnya mahasiswa memasukkan data ke data store. Nah, ini tidak boleh digambarkan langsung dengan menggunakan tanda panah, tetapi yang benar harus melewati proses. Jadi misalnya mahasiswa menyimpan data, kemudian disimpan di data store. Jadi harus melewati proses, dan juga arusnya harus jelas, ada input yang masuk ke proses dan juga aliran yang keluar dari proses. Untuk contoh selanjutnya, ini sebaliknya dari data store ke pengguna. Ya, jadi dari data store ke pengguna ini juga tidak boleh langsung menggunakan aliran data, tapi harus melewati proses. Ya, jadi ada input yang masuk ke proses, kemudian ada aliran output yang keluar dari proses. Kemudian selanjutnya antar data store. Nah, ini juga tidak boleh secara langsung, harus melewati proses. Jadi data store, data apa yang digunakan, kemudian ada proses yang ditunjukkan, yang dikerjakan, kemudian disimpan pada data store selanjutnya. Berikut ini penggambaran diagram mulai dari konteks diagram. Jadi pada data flow diagram, cara untuk menggambarkannya, diagram yang pertama itu disebut dengan konteks diagram atau DFD level 0. Ya, bisa diperhatikan pada gambar yang bagian atas. Nah, di sini ada satu simbol proses, maksud saya satu simbol proses. Nah, satu simbol proses ini menunjukkan keseluruhan sistem, jadi mewakili proses pada sistem atau software yang dikembangkan. Ya, kemudian ada external entity atau penggunanya. Ya, di sini ada 3 pengguna. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aliran data juga. Jadi ada aliran data yang masuk ke sistem dan juga ada aliran data yang keluar dari sistem. Jadi ada input dan juga output. Pada konteks diagram, kita bisa melakukan breakdown atau memecah proses ini dengan membuat proses-proses yang ada di dalam sistem tersebut. Untuk memecah proses tersebut, kita bisa membuat kebutuhan fungsionalnya. Jadi ada proses apa saja di dalam sistem tersebut. Nah, di sini sudah ditunjukkan ilustrasinya. Untuk proses ini memiliki tiga proses. Jadi ketika di breakdown ada 3 proses. Nah, penomorannya menjadi seperti ini ya. 1.1 ini proses 1, 1.2 proses 2, 1.3 proses 3. Jadi ketiga proses ini merupakan breakdown dari konteks diagram yang selanjutnya akan menjadi DFD level 1. Nah, perlu diperhatikan pada DFD level 1 ini aliran untuk input dan juga output harus sinkron. Jadi misalnya user yang pertama memasukkan 2 aliran input, ya, maka di DFD level 1 juga harus sama. Kemudian outputnya ditujukan ke siapa, ini juga harus sama. Nah, untuk penggambaran DFD level 1 ini seharusnya ada data store, tapi di sini tidak saya tunjukkan detail. Nanti di kesempatan berikutnya akan saya tunjukkan. Nah, penggambaran diagram di sini menunjukkan prosesnya. Jadi di sini saya tekankan ilustrasi ini untuk membreakdown proses. Ya. Jadi untuk DFD level 1 itu seharusnya ada data store. Tapi pada kesempatan kali ini belum saya tunjukkan secara detail karena ini fokus pada breakdown proses. Ya, jadi nanti di kesempatan berikutnya akan saya tunjukkan. Nah, jika kita ingin membreakdown lagi menjadi DFD level 2, nah caranya sama. Jadi dari proses yang mana yang memiliki fungsional yang merupakan pecahan dari proses tersebut,
Nah, itu kita pilih ya, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, ini merupakan pecahan dari proses 1.2. Jadi 1.2 ini di breakdown menjadi 3 proses lagi. Ya, menjadi 1.2.1. Ya, 1.2.2, 1.2.3. Nah, ini breakdown dari DFD level 1 proses 2. Jadi penamaannya DFD level 2 proses 2 karena berasal dari proses yang kedua. Kemudian jika ada proses lagi di dalamnya, kita pecah lagi, kita breakdown lagi. Nah, sehingga penomorannya menjadi seperti ini: 1.2.2.1, 1.2.2, 1.2.2.3, dan seterusnya. Nah, kapan ini selesai? Nah, itu sesuai dengan analisa kebutuhan fungsional yang dilakukan oleh analis. Jadi sesuai dengan analisa kebutuhan software, yaitu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang konteks diagram. Jadi konteks diagram ini menggambarkan sistem secara garis besar yang akan memecahnya menjadi bagian yang lebih rinci. Jadi menggambarkan hubungan input atau output antara sistem dengan kesatuan luar. Nah, berfungsi untuk memetakan model lingkungan yang dipresentasikan untuk mewakili keseluruhan sistem. Jadi ditunjukkan dengan satu lingkaran tunggal digambarkan dengan simbol proses. Oke, berikut ini langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan konteks diagram. Jadi ada 4 langkah identifikasi. Yang pertama, identifikasikan seluruh data yang dibutuhkan oleh proses atau oleh informasi. Nah, identifikasi data ini identik dengan aliran input. Ya, jadi data identik dengan aliran input. Ada aliran input apa saja? Nah, itu kita identifikasi. Kemudian yang nomor 2, kita identifikasikan seluruh informasi. Ya, informasi ini identik dengan aliran output. Selanjutnya, identifikasi tujuan setiap informasi bagi penggunanya. Jadi siapa yang mendapatkan informasi hasil dari sistem tersebut. Kemudian yang keempat, identifikasi sumber data yang dibutuhkan proses atau informasi. Jadi siapa yang menginputkan data. Ya, jadi nomor 4 ini berkaitan dengan data atau input. Kemudian tujuan informasi berkaitan dengan informasi atau output. Berikut ini contoh konteks diagram untuk kasus sistem informasi penggajian koperasi. Di sini koperasi makmur. Nah, bisa diperhatikan pada identifikasi sistem, ya, ada identifikasi data dan juga ada identifikasi informasi, kemudian identifikasi sumber data dan juga identifikasi tujuan informasi. Nah, identifikasi data yang sudah dilakukan, ya, di sini sudah diidentifikasi, jadi sudah diketahui ada 6 data. Jadi 6 data ini nanti akan menjadi aliran masuk ke sistem. Jadi tanda panahnya masuk ke sistem. Ada 6, bisa kita lihat, ada data karyawan, ya, ada rekap absensi, ada rekap lembur, ada data jabatan, ada upah lembur, dan juga upah per jam. Jadi sesuai dengan identifikasinya, karena ini merupakan data, maka alirannya masuk ke sistem. Selanjutnya identifikasi informasi, karena ini merupakan output, maka alirannya keluar dari simbol proses. Jadi ada laporan gaji karyawan, slip gaji, dan laporan data karyawan. Ya, laporan gaji karyawan, jadi arah panahnya keluar dari sistem.
kemudian slip gaji karyawan, dan juga laporan data karyawan. Di sini memang ada 2 tanda panah, jadi untuk output ini laporan data karyawan untuk personalia dan juga untuk pimpinan. Jadi meskipun alirannya 2, tapi dalam identifikasi ini kita tuliskan 1 saja. Kemudian untuk sumber data, ini adalah penggunanya, siapa yang memasukkan data, siapa saja yang memiliki aliran input data. Kemudian untuk tujuan informasi adalah siapa saja yang mendapatkan aliran output. Nah, di sini karyawan sebagai input dan juga mendapatkan output. Kemudian personalia juga memasukkan data dan juga mendapatkan aliran informasi. Begitu juga dengan pimpinan, di sini memasukkan data dan juga mendapatkan informasi. Jadi ketiganya merupakan sumber data dan juga tujuan informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.